Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dendi Ajwar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata krama siswa. Nah, apa sih yang disebut dengan tata krama siswa? Ataupun apa yang disebut dengan tata krama? Nah, tata krama ini bisa disebut juga sebagai suatu aturan ataupun nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam kita berperilaku. Nah, mari kita bahas tentang tata krama siswa di lingkungan sekolah. Pada umumnya, tata krama itu banyak dalam cabangnya. Misalkan tata krama dalam berbicara, dalam berperilaku, dan juga banyak yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu tata krama yang pertama kita akan membahas tentang tata krama dalam berbicara. Nah, dalam berbicara kita harus mempunyai aturan ya. Contohnya kita berbicara dengan sebaya ataupun kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, tentunya harus berbeda. Karena jika kita samakan tentunya tidak bisa menjadikan sebuah perbicaraan itu secara baik ya. Kemudian ada tata cara tentang berpakaian ataupun berbusana ya. Contohnya di sekolah. Nah, tata krama busana ataupun pakaian di sekolah tentunya berbeda-beda. Bagaimana setiap aturan-aturan sekolahnya. Namun pada umumnya semuanya hampir sama. Kita harus menggunakan pakaian rapi dan sopan tentunya. Contohnya kita memakai baju putih dan celana merah. Itu identiknya pada anak sekolah dasar. Kemudian bagaimana kita cara berpenampilan yang baik dengan etika yang baik juga. Tentunya penampilan pun sangat diperhatikan dalam tata krama. Contohnya kita mau berpakaian rapi, rambut rapi, dan serba bersih. Tentunya menjadi suatu nilai yang baik dan positif tentunya bagi anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata krama bagaimana makan. Nah, dalam tata krama makan, kita hendaknya mencicipi makanan tanpa bersuara. Jadi, sehendaknya kita walaupun makan dan minum, sebaiknya kita diam dan tidak sambil berbicara. Maupun saat makan, tentunya kita tidak mengeluarkan suara ketika kita memakan makanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang tata krama bagaimana cara memanfaatkan fasilitas umum. Contohnya fasilitas yang ada di sekolah. Yang pertama, tentunya kita tidak membuang sampah sembarangan. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan fasilitas oleh sekolah tersebut. Dengan demikian kita akan memanfaatkan sumber ataupun fasilitas dengan baik tentunya. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak mencoret-coret tembok ataupun apa yang ada di sekolah. Itu kan merupakan sebuah fasilitas dan prasarana untuk kita juga semua. Dan kemudian tentunya kita merawat apa yang ada di lingkungan tersebut sehingga kita bisa menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan dalam materi tata krama siswa, tentunya siswa lingkungan sekolah dasar ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.